Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jarang sekali aku bisa tidur nyenyak, tapi aku tetap terbangun. Saat semua orang merasa tidak nyaman dan suasananya sedikit tegang, Raja Jahat Langit Hitam tiba-tiba meregangkan punggungnya dan menguap saat dia berbicara. Semua orang tercengang. Saat mereka kebingungan, Raja Iblis Langit Hitam tiba-tiba meludah ke arah lampu dan mengumpat. Anjing tua Tai Sui, kamu sudah lama menipuku. Izinkan saya bertanya, di mana anak saya? Katakan padaku, di mana anakku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Selanjutnya, dia sepertinya mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan, dan dia mengungkapkan ekspresi marah. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tiba-tiba mengutuk. Adegan ini menyebabkan semua orang, termasuk Han Li dan Lei Yus, menjadi sangat terkejut. Bagaimanapun juga, orang di hadapan mereka benar-benar berbeda dari nenek moyang iblis keji yang mereka bayangkan. Kau tidak akan memberitahuku, kan? Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran hari ini. Setelah mengutuk, Raja Iblis Agung Langit Hitam sepertinya tidak mampu melampiaskan amarahnya, dan dia tiba-tiba menyerang ke arah lampu waktu ilahi. Pada saat ini, tanpa kendali Master Dao Yin Yang, formasi asli altar pada dasarnya hancur, sehingga lampu ilahi hanya dapat mengandalkan kemampuan pertahanannya untuk melepaskan lapisan cahaya keemasan untuk menghentikan Raja Iblis Agung Langit Hitam. Yang terakhir ini mengumpat tanpa henti, dan dia mulai mengayunkan tinjunya ke arah lampu ilahi. Asap hitam keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan meletus dengan gelombang kekuatan yang mengguncang seluruh aula. Mata Han Li menyipit, dan dia melihat sosok besar samar-samar muncul di tengah asap yang bergolak. Tampaknya itu adalah tubuh asli Raja Iblis Langit Hitam, tapi sepertinya itu adalah semacam manifestasi dan bukan tubuh nyata. Namun meski begitu, aura agung yang keluar dari asap cukup mengejutkan. Sosok itu tampaknya memiliki 12 lengan, dan dia terus-menerus melambaikannya dalam asap yang bergolak, menghantamkannya ke arah lampu waktu ilahi, menyebabkan cahaya keemasan dari lampu itu bergetar dan nyala apinya bergoyang. Minyak lampu dalam jumlah besar memercik ke segala arah, menciptakan lautan api emas yang hampir membanjiri seluruh aula, memaksa Han Li dan yang lainnya mundur ke tepi aula dengan panik. Seluruh aula bergetar hebat, tetapi sosok di lautan api dan asap tidak berhenti sesaat pun. Saat dia terus menghancurkan, aliran energi iblis yang terkondensasi melonjak ke langit dan terus bertabrakan dengan atap aula. Lampu waktu ilahi tidak rusak akibat serangan itu, namun seluruh aula tidak dapat menahannya. Akhirnya, dalam suara gemuruh yang keras, seluruh atap lampu waktu ilahi hancur lebur. Dengan runtuhnya aula utama, pembatasan asli secara alami kehilangan efeknya. Semua orang melarikan diri dari aula utama dan berpencar ke segala arah. Lei Yus dan yang lainnya tidak lagi peduli dengan formasi 5 elemen. Mereka membawa Master Dao Yin yang tidak sadarkan diri dan memimpin Su Qian dan murid-murid Sekte Pedang Surgawi lainnya keluar dari kekacauan. Namun, begitu mereka naik ke udara, pembatas teratai hitam besar menyelimuti bagian luar aula, menyelimuti area dalam radius 100 mil. Kelopak bunga teratai hitam berlapis-lapis, dan setiap kelopak tingginya ribuan meter. Awan hitam berkumpul di atas, dan aura yang datang dari sana persis sama dengan milik iblis tua, sepenuhnya menutup jalan keluar semua orang. Sekte Pedang Surgawi tidak peduli tentang hal ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerbu menuju cakrawala. Saat mereka mendekat, semburan cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka dan menyatu, berubah menjadi pedang cahaya 5 warna besar yang menembus langsung ke arah teratai hitam raksasa. Diiringi dengan suara, dentang, yang tajam, cahaya pedang 5 warna itu tiba-tiba runtuh, namun teratai hitamnya masih utuh. Sangat berisik.
Tidak bisakah kamu memberi ketenangan pada orang tua ini? Seolah-olah dia telah mendengar keributan itu, Dewa Iblis Langit Hitam, yang masih bertarung dengan lampu waktu ajaib, mengerutkan kening. Dia dengan santai meraih ke belakang, dan kabut hitam mengembun di kehampaan, berubah menjadi telapak tangan besar yang turun dari langit. Itu langsung menangkap semua orang dari Sekte Pedang Surgawi dan menariknya kembali. Dia dengan santai melemparkannya kembali ke aula utama. Di udara, gumpalan kabut hitam terbentuk menjadi cambuk hitam tebal yang menyerang Sekte Pedang Surgawi. Bahkan ada suara guntur samar di dalam cambuk, dan momentumnya sangat mencengangkan. Kau telah mengganggu mimpi indah orang tua ini. Ini kejahatan keji. Jangan berpikir untuk pergi. Suara Dewa Iblis Mahakala datang dari kabut hitam. Han Li dan yang lainnya saling memandang dan terbang kembali, melayang di udara di atas Time Moon Hall. Rekan Jiao San, mengapa otak Raja Iblis Mahakala tidak tampak begitu cemerlang? Han Li sudah lama merasakan bahwa tindakan Raja Iblis Mahakala agak aneh, lalu dia bertanya. Ini, Jiao San juga sedikit terdiam. Pada saat ini, kabut hitam di aula utama tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat, lalu sosok Dewa Iblis Mahakala muncul kembali. Memiringkan kepalanya sedikit, dia melihat ke arah lampu ajaib waktu, yang masih utuh, dan berkata dengan marah, katakan padaku, mengapa aku tidak bisa memecahkan benda rusak ini? Setelah mengatakan ini, pandangannya beralih ke desain ruang 5 elemen. Benda apa ini? Kelihatannya cukup menarik. Biarkan aku memainkannya. Hehe, Raja Iblis Mahakala bergamam, dan di bawah tatapan tercengang semua orang, dia melompat ke dalam desain. Begitu dia memasuki, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya, dan dia bergumam, bagaimana cara menggunakan benda ini. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Oh, saya ingat sekarang." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, dan 5 berkas cahaya yang terbentuk dari kekuatan spiritual surgawi muncul di belakangnya, menjulur seperti kaki laba-laba, dan mendarat di pedang panjang emas, segel kuning, dan harta karun lainnya. Hanya dalam selusin napas, 5 artefak dewa, yang bukan kelas rendah, telah disempurnakan sebelumnya olehnya. Kemudian, dia diam-diam melantunkan beberapa kata, dan segel kuning serta harta karun lainnya tiba-tiba menyala. Desain ruang yang mengaburkan 5 kedekatan diaktifkan kembali, dan bola cahaya 5 warna terbentuk, yang menyelimuti Dewa Iblis Mahakala. Dia adalah. Han Li mengerutkan kening, dan dia bingung. Mungkinkah? Ekspresi Jiao San juga berubah, dan dia bergumam. Ekspresi Kimozi suram, dan matanya mengembara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat semua orang bingung, Dewa Jahat Surga Mahakala tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sinar cahaya menyala dari telapak tangannya, dan terbang ke desain ruang 5 elemen. Bola cahaya 5 warna yang dibentuk oleh desain itu tampak terstimulasi, dan tiba-tiba bersinar terang. Kekuatan pemusnahan kehampaan segera menyebar di dalam layar cahaya, dan Dewa Iblis Mahakala, yang berada di dalam, memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia baru saja membuka mulut untuk berkata, "Ini bagus." Ketika tubuhnya tiba-tiba hancur, dan dia berubah menjadi tumpukan bubuk hitam. Aula itu sunyi, dan semua orang tidak dapat sadar kembali. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan. Iblis tua ini, apakah dia mempermainkan dirinya sendiri sampai mati? Jiao San bergumam. Dia tidak mati, dia benar-benar orang tua yang gila. Han Li menghela nafas. Setelah dia selesai berbicara, awan asap hitam tiba-tiba muncul dari bola cahaya 5 warna, dan setelah berkumpul, itu berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Dewa Iblis Mahakala. Haha, hebat sekali. Sudah lama sekali aku tidak mandi. Sekarang, sosok Raja Iblis Mahakala baru saja muncul, dan dia tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia selesai berbicara,
bola cahaya 5 warna menyala lagi, dan kekuatan pemusnahan meledak. Tubuhnya sekali lagi roboh, dan dia berubah menjadi bubuk. Tapi setelah itu, kepulan asap lagi membubung, dan sosoknya sekali lagi mengembun. Aku bisa mandi sekarang. Seolah belum selesai berbicara, tubuh Dewa Iblis Mahakala sekali lagi meledak. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Kali ini, Jiao San tidak berani mengatakannya, dan malah mengirimkan suaranya ke Hu San dan Han Li. Untuk sementara waktu, desain ruang 5 elemen bergemuruh terus-menerus, dan tubuh Dewa Iblis Mahakala terus runtuh dan terbentuk kembali, lagi dan lagi. Namun, semakin jauh dia melangkah, tubuhnya menjadi semakin kokoh, dan semakin sulit bagi Dewa Iblis Mahakala untuk menghancurkannya. Dia mulai berenang seperti bebek di air, terkadang merentangkan anggota tubuhnya di layar cahaya 5 warna, terkadang mengecilkan tubuhnya dan mengayu anjing di kehampaan, sama sekali mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, ketika serangan desain ruang angkasa yang mengaburkan 5 kedekatan terhadapnya semakin lemah, Dewa Iblis Mahakala mulai merasa kesal. Benda ini tidak bisa dimainkan sama sekali, gumam Raja Iblis Mahakala. Setelah mengatakan itu, dia mengganti segel tangannya, mengangkat tangannya, dan menuangkan kekuatan spiritual surgawi ke dalam objek artefak abadi. Artefak abadi tiba-tiba menyala, dan 5 sinar cahaya dengan warna berbeda melonjak, lalu bergabung menjadi bola cahaya 5 warna. Bola cahaya 5 warna tiba-tiba menyala, dan kekuatan pemusnahan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak, dan tubuh Dewa Iblis Mahakala segera meledak, berubah menjadi bubuk. Di saat yang sama, penghalang cahaya 5 warna bergetar tanpa henti. Riak spasial yang terlihat dengan mata telanjang melonjak tanpa henti di dalamnya, dan bola cahaya 5 warna seukuran kepalan tangan terpisah darinya sebelum melesat ke segala arah. Meskipun setiap bola cahaya tidak besar, bola itu berisi kekuatan pemusnahan sebenarnya dari Dewa Iblis Mahakala. Han Li dan yang lainnya tidak merasa bahwa mereka memiliki fisik dan kultivasi yang sama dengan Dewa Iblis Mahakala, sehingga tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung, dan buru-buru menghindar. Untuk sesaat, istana emas terus bergemuruh, dan dinding istana yang semula utuh langsung berlubang oleh bola cahaya. Sepertinya ia berada di ambang kehancuran, dan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Han Li sudah mundur sejauh mungkin dari reruntuhan istana waktu yang mengalir. Namun, saat dia menghindari bola cahaya 5 warna yang terbang menembus dinding, sosok Kimozi tiba-tiba muncul di sampingnya, memegang kapak hitam di tangannya, dan dalam waktu singkat, dia memotong di kiri dan kanan Han Li. Suara siulan melalui kehampaan tiba-tiba terdengar, dan lapisan bayangan kapak hitam mengelilinginya dari kedua sisi, memaksa Han Li membalikkan roda kebenaran, dan sosoknya melompat ke langit. Akibatnya, ada bola cahaya 5 warna yang ditembakkan langsung ke arahnya dari kekosongan di atas, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, Han Li tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penindasan penjara iblis surgawi dengan sekuat tenaga. Dia mengangkat lengannya dan menekan ke depan. Lapisan riak emas muncul di ujung tinjunya. Kemudian, dengan kabur, itu berubah menjadi lapisan bayangan kepalan tangan. Satu demi satu, mereka bertemu dengan bola cahaya 5 warna yang masuk. Saat keduanya bertabrakan, bayangan tinju yang terkondensasi dari riak emas meledak satu demi satu. Kekuatan hukum waktu yang terkandung di dalamnya tidak dapat menghentikan bola cahaya 5 warna yang bergerak maju dan tidak memberinya banyak waktu. Jantung Han Li berdetak kencang. Dia membuat tanda pedang dengan tangannya yang lain dan 36 pedang awan bambu hijau digabungkan menjadi satu di tangannya. Dia tidak punya waktu untuk menebas dengan pedangnya. Dia hanya bisa menggunakan satu tangan untuk memblokir pedang. Di saat yang sama, kilat emas keluar dari pedang.
Itu seperti tangan petir emas besar yang membungkus bola cahaya 5 warna dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Suara lonjakan listrik terdengar terus-menerus. Petir emas pada pedang terus melonjak dan dimusnahkan. Itu adalah tarik-menarik yang berulang-ulang. Ketika Jiao San dan Husan melihat ini, mereka segera bergegas ke sisi Han Li dan berdiri di belakangnya untuk mencegah Kimo Zi menyerang lagi. Namun, setelah serangan Kimo Zi, dia segera mundur. Setelah beberapa kali naik turun, dia mendarat di atas batu besar di reruntuhan yang jaraknya ribuan meter. Xiong San bersembunyi di balik batu besar, wajahnya dipenuhi ketakutan. Setelah beberapa napas, kekuatan bola cahaya 5 warna akhirnya melambat. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat pedang di tangannya dan melemparkannya ke udara. Kimo Zi, Han Li mengerutkan kening dan tatapan dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Kimo Zi. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ada kilatan cahaya hitam di samping Han Li. Tidak ada riak ki spiritual sama sekali. Sesosok tiba-tiba muncul di sana dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Han Li yang memegang pedang. Siluet itu tidak lain adalah Raja Iblis Langit Hitam, dan dia entah bagaimana berhasil lolos dari formasi 5 elemen penutup langit tanpa ada yang menyadarinya, yang sangat mengejutkan Han Li. Bagaimana ini mungkin? Han Li menoleh untuk melihat Raja Jahat Langit Hitam, dan tenggorokannya menjadi kering. Aura Raja Iblis bahkan lebih kuat dan terkendali, dia telah dibersihkan dalam formasi penghilang kekosongan 5 elemen beberapa kali, dan kotoran di tubuhnya telah dibersihkan. Dia menjadi lebih murni dan lebih bersemangat. Cek nak, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan seni fantasi 5 elemen. Aku sudah lama tidak melihatnya. Ayo, jalan-jalan dengan lelaki tua ini, kata Dewa Iblis Langit Hitam sambil terkekeh. Tidak ada sedikit pun lelucon dalam kata-katanya. Senior, tolong jangan bercanda. Bagaimana junior ini bisa menjadi lawanmu? Hati Han Li bergetar. Dia mencoba menarik lengannya kembali, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggunakan 9 mata iblis neraka untuk mencoba menemukan kelemahan lawan. Tapi saat dia menggunakannya, dia dikenali oleh Raja Jahat Langit Hitam. Hehe, kamu bahkan tahu teknik rahasia mata roh ras suci kami. Betapa langka, sungguh langka, leluhur iblis Black Heaven mengangguk. Namun, Raja Iblis Langit Hitam mengangkat alisnya dan melanjutkan. Nak, siapa tuanmu? Mengapa Anda bahkan mengetahui teknik penindasan neraka iblis surgawi, teknik tertinggi dari ras suci? Senior berpengetahuan luas. Saya tidak berani menyembunyikannya dari Anda. Guru saya adalah leluhur tua sekte kebenaran, Miluo. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengarnya. Kali ini, Han Li semakin terkejut. Dia takut Raja Jahat Langit Hitam akan mengetahui rahasianya yang lain. Benar, teknik kultivasi utamanya adalah seni fantasi 5 elemen. Gurunya adalah leluhur tua Miluo, biksu gendut itu. Hehe, tebakanku benar, wajah Raja Jahat Langit Hitam berseri-seri dengan gembira ketika dia mendengar itu. Melihat bagaimana dia menari dengan gembira, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator alam dewa surgawi agung. Sebaliknya, dia tampak seperti anak kecil yang telah menebak jawaban sebuah teka-teki. Senior berpengetahuan luas. Saya sangat yakin. Namun karena senior sudah memverifikasi jawabannya, mohon lepaskan saya terlebih dahulu. Han Li buru-buru berkata dengan nada hormat. Raja Iblis Langit Hitam bahkan lebih bahagia ketika mendengarnya. Kamu tidak kelihatan bagus, tapi matamu bagus. Dalam hal pengetahuan orang tua ini, tentu saja tidak banyak orang yang bisa menandingi saya. Ngomong-ngomong, jika ada yang tidak kamu mengerti, datang dan tanyakan padaku. Suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda beberapa saran. Dia melepaskan tangan Han Li dan berkata dengan bangga.
Saya tidak berani mengganggu senior. Saya tidak ada yang ingin saya tanyakan. Han Li menggerakkan pergelangan tangannya dan mengerutkan kening. Dia sedikit ragu dan tidak berani bertanya dengan santai. Tidak, siapa aku? Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang berbicara tanpa berpikir? Karena saya meminta Anda untuk bertanya, Anda harus bertanya. Wajah Raja Iblis Langit Hitam menjadi gelap dan dia berkata dengan marah. Jiao San dan Hu San berdiri di samping Han Li dan hanya berjarak 20 hingga 30 kaki, tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan tidak berani bergerak maju atau mundur. Mereka berada dalam dilema yang canggung. Tak jauh dari situ, Qi Mozi sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Kemudian, dia merenung sejenak dan senyuman misterius perlahan muncul di wajahnya. Lei Yus dan yang lainnya adalah yang paling menderita. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun menginginkannya. Mereka hanya bisa secara diam-diam memberikan pil obat Daoyin untuk disembuhkan sementara Han Li sibuk dengan Dewa Iblis Langit Hitam. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia bertanya dengan suara hormat, "Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Pernahkah kamu melihat Dewa Pemakan Emas di sini, senior?" Han Li sedikit khawatir dengan Kulin yang menghilang setelah memasuki level ke-7. Meskipun keduanya telah sepakat sebelumnya, situasinya telah berubah terlalu cepat dan dia merasa sedikit tidak berdaya. "Saya memiliki," kata Raja Iblis Langit Hitam tanpa ragu-ragu. "Di mana?" Han Li bertanya dengan tergesa-gesa. "Sudah terlalu lama dan aku lupa." Namun, pria itu cukup tahan terhadap pukulan. Tuan tua ini memukulinya ketika bosan. "Ngomong-ngomong, orang itu sudah lama tidak muncul," kata Raja Iblis Langit Hitam sambil mengerutkan kening. Alis Han Li bergerak-gerak. Kulin pernah berkata bahwa dia telah memasuki level ke-7 dan dipukuli oleh orang tua gila. Itu tidak benar. Senior, kamu telah dipenjarakan di altar kuil waktu mengalir ini. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Han Li bertanya. "Kamu bilang tuan tua ini dipenjara. Lelucon yang luar biasa. Tuan tua ini hanya merasa tidak ada yang akan mengganggunya di tempat itu dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Jika tuan tua ini ingin keluar, siapa yang bisa menghentikanku?" Tuan Iblis Langit Hitam berteriak tidak puas. "Jadi begitu, junior melakukan kesalahan." Han Li sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat meminta maaf. Ketika dia mengamati bagian dalam altar melalui lubang yang telah dipecahkan oleh Jiao San, dia merasa bahwa pembatasan yang memenjarakan Dewa Iblis Langit Hitam agak aneh. Sekarang dia memikirkannya, untuk beberapa alasan, formasi roh sepertinya telah kehilangan efek aslinya. Lagi pula, jika iblis ini benar-benar terperangkap dan kultivasinya perlahan-lahan dihilangkan, fluktuasi dalam formasinya pasti tidak akan begitu tenang. Namun, ketika dia pertama kali melihatnya dan memindainya dengan indera ilahinya, dia memang merasa bahwa terlalu tenang. Pertanyaan omong kosong macam apa ini? Seharusnya kamu menanyakan sesuatu yang lebih sulit. Raja Iblis Langit Hitam mengerutkan kening dan menegur. "Sulit?" Han Li bertanya dengan ragu. "Misalnya, pertanyaan tentang kultivasi, tapi, sepertinya tidak sulit, tapi ini agak sulit." Raja Iblis Langit Hitam menggaruk kepalanya, terlihat sedikit malu. "Bolehkah saya bertanya kepada senior, ketika junior ini mengolah 9 mata iblis rahasia, deskripsi metode kultivasi menggambarkannya sebagai mencapai 9 surga, menembus 9 neter. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ilahi mata roh ini luar biasa, tapi kenapa junior ini tidak bisa melihat banyak area ilusi dan batasan di menara?" Han Li bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun pertanyaan ini tidak sulit, ini bukanlah sebuah jawaban. Ketika Anda mengolah 9 mata iblis rahasia, apakah Anda menarik ki iblis? Tuan Iblis Langit Hitam bertanya. Kemampuan ilahi ini menggunakan ki iblis sebagai dasar untuk membersihkan mata, jadi saya secara alami menariknya ke dalam. Han Li menjawab dengan jujur. "Itu benar.
Kamu mengembangkan metode kultivasi ras iblis, jadi kamu secara alami menarik ki iblismu sendiri dan bukan ki iblis dari dunia luar. Oleh karena itu, tidak masalah jika ki iblis tidak murni. Dalam hal ini, masalahnya seharusnya ada pada kemampuan ilahi mata roh lain yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Tuan Iblis Langit Hitam merenung sejenak sebelum berkata, pandangan ke depan senior adalah ilahi. Saya memang telah mengembangkan kemampuan ilahi mata roh lainnya sebelumnya. Han Li sedikit terkejut dan kembali memuji. Dia telah mengembangkan mata roh penglihatan cerah sejak lama dan telah membuat beberapa perbaikan setelah itu. Sekarang, sepertinya memang ada konflik antara kedua kemampuan ilahi mata rohnya. Jalur kultivasi kedua kemampuan ilahi mata roh pada dasarnya berbeda, jadi ada beberapa konflik di antara keduanya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah, beberapa kata berikutnya dari Raja Jahat Langit Hitam menghilangkan keraguan Han Li. Terima kasih, senior. Masih ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Bolehkah saya bertanya mengapa senior menyegel tempat ini dan menyuruh kami tinggal di sini? Han Li tiba-tiba tercerahkan dan hatinya sedikit tenang. Siapa yang tahu bahwa setelah pertanyaan ini diajukan, Raja Iblis Langit Hitam akan langsung tercengang. Dia dengan lembut mengusap dagunya dan mondar-mandir, berpikir keras. Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Aku ingin, sesaat kemudian, dia duduk di tanah dan menundukkan kepalanya sambil bergumam. Semua orang tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat ini. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Langit Hitam sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia tampak cemas. Aku tahu, aku sedang mencari istri dan anakku. Pernahkah kamu melihat istri dan anakku? Apakah Anda tahu di mana mereka berada? Tuan Iblis Langit Hitam bertanya dengan cemas. Ketika Han Li mendengar ini, dia menatap pria dengan rambut acak-acakan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Maaf, saya tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya.